Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, Sehat lagi? mangga, alhamdulillah sehat ya. Bu Ketua iya, iya. Masuk di ruangan. Terima kasih, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik dan soleha, para pecinta Persistri Lembah Mungkuk Cirebon. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di kantor Lats Persis Cirebon yang sekiranya kita kepingin terus mengeksplor dari atau berkelanjutan dari podcast-podcast kita yang dulu mengenai sejarah perkembangan Persis di Cirebon. Kebetulan pada pagi hari ini kami sudah berkomitmen dengan salah satu narasumber dan juga merupakan saksi hidup dari terjadinya sejarah perkembangan tadi, yang beliau juga sudah pernah membuat catatan tentang sejarah berdirinya Persis dan perkembangan Persis di Cirebon, khususnya di Lembah Mungkuk. Yang dalam hal ini tokoh sentral yang nanti akan kita bahas adalah Ustadz Muhammad Maman atau Kiai Haji Muhammad Maman. Ada Pak Haji Imron, Pak Haji Muhammad Imron di depan saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Haji aja ya Pak ya. Mangga. Iya. Di sebelah kiri saya ada sahabat saya, Ibu Dede Siti Fatima, yang beliau juga saksi hidup dari sejarah perkembangan Persis Cirebon, khususnya di Lembah Mungkuk. Beliau adalah putri kandung dari Ustadz Muhammad Maman. Alhamdulillah. Gimana Bu Dede? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bertiga di sini ngumpul di sini untuk saling menggali, mengeksplor apa-apa yang sudah terjadi. Karena kebetulan Ustadz Muhammad sudah mendahului kita. Jadi kita tentu ingin mencari sedalam apa cerita yang dahulu pernah terjadi ketika beliau datang ke sini ke Cirebon sampai dengan beliau wafat di Cirebon pula. Yang pertama mungkin saya ke Pak Haji dulu nih, Pak Haji. Iya, mangga. Pak Haji sekarang kegiatannya apa nih? Iya, iya baik Bu, terima kasih. Kegiatan saya sekarang kebetulan ada amanah baru sebagai Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Cirebon. Jadi ya tetap aktivitas di Jamiah pas amanah di PC Persis Lembah Mungkuk Cirebon ya Bu. Namun di PC Persis Lembah Mungkuk juga masih belum sepenuhnya diserahkan karena belum muscap. Insyaallah bulan Desember akan melaksanakan muscap PC Persis Lembah Mungkuk Cirebon untuk menyerahkan amanah sepenuhnya kepada anggota Lembah Mungkuk ya yang nanti terpilih pada saat muscap. Itu sih Bu aktivitas saat ini ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji Imron ini pernah di Lembah Mungkuk juga ya Pak? Iya, betul. Dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi secara administrasi itu ya. Padahal Pak Haji Iya. bukan orang Lembah Mungkuk ya? Bukan. Asli mana Pak Haji asli? Kalau asli saya kelahiran ya Bu, dari kelahiran mah Jakarta gitu, Jakarta. Tapi semenjak kecil, sejak SD sudah di Cirebon gitu. Sudah tinggal di Cirebon karena orang tua memang bekerja di wilayah Cirebon. Jadi ya sudah jadi wong Cirebon gitu ya. Iya. Jadi asli, tidak asli tapi sudah bisa diakui. Bisa sebagai diakui. orang Cirebon gitu ya. Sudah dinaturalisasi gitu ya. Betul, saya menyanyikan. Ya, Iya. berkaitan dengan tadi tema kita pada pagi hari ini mengenai sejarah dan perkembangan Persis Iya. Cirebon khususnya di Lembah Mungkuk.
Saya pernah membaca tulisan Pak Haji yang Oh, iya. waktu itu pernah pada saat di Lemhamu tahun 2013 kalau nggak salah. Betul, iya, iya, Bu. Jadi luar biasa nih Pak Haji sudah Iya. mencatat dalam bentuk tulisan dan mudah-mudahan nanti dibukukan ya Pak Haji. Insyaallah, iya. Iya. Insyaallah. Nah itu Iya. di situ diceritakan di tulisan itu bahwa sebetulnya Persis itu sudah tercatat ada di Cirebon ya, Persis Iya. Cirebon sejak 1963. Terbukti dari adanya hadirnya anggota Persis Cirebon itu di konferensi Kesatuan Islam pada tahun 1936. 1936 Iya. ya dari majalah Alisan. Iya. Itu gimana tuh Pak Hadi? Belum kemerdekaan. Iya. Iya, Bu. Jadi memang ketika saya diberi amanah untuk menjadi ketua PC Persis Lemhamu Cirebon ya, saya kan membuka-buka arsip, gitu. Saya membuka arsip, ingin mengetahui sejarah ya, sejarah catatan. Nah, ternyata memang itu arsip yang saya dapati hanya arsip kegiatan-kegiatan keorganisasian saja, gitu. Sementara saya mencari literatur sejarah tuh, Bu. Coba menelusuri termasuk sejarah Persis secara umum ya, secara global. Nah, kemudian saya coba mencari khusus untuk sejarah Persis di Cirebon. Nah, itu pada saat 2006 saya mulai mencari itu. Nah, itu belum ditemukan 2006. Kemudian di Muscab 2009 juga belum ditemukan. Nah, pada perjalanan menuju 2013 itu baru saya buka-buka, coba saya pendekatan ke tokoh-tokoh Persis Cirebon ya, Bu. Di antara salah satunya Ustadz Muhammad yang barangkali bisa memberi informasi tentang sejarah Persis di Cirebon. Nah, namun ternyata dari beliau juga terbatas informasi terkait perkembangan Persis di Cirebon ya, khususnya. Nah, informasi yang beliau sampaikan tuh yang saya dapat hanya terkait kehadiran beliau di Persis Cirebon ya. Jadi perjalanan beliau dari Bandung menuju satu daerah di Kabupaten Kuningan, kemudian beralih ke Cirebon, kemudian mengembangkan Jamiah Persis di Cirebon. Nah, untuk melengkapi itu saya mencari literatur dari sumber lain, dari referensi lain. Nah, itu saya dapatkan dari buku karya ini, kalau tidak salah dari karya Prof. Dadan Wildan ya, tentang sejarah Persis. Nah, itu saya dapatkan bahwa betul. Jadi ketika tahun 1936 itu ketika diadakan konferensi Persatuan Islam di Bandung, itu sudah hadir utusan dari Cirebon gitu. Nah, ini kan berarti indikasi ya, bukti bahwa di Cirebon sudah ada Persis gitu ya. Sudah ada Persis, sana catatan detailnya tidak ada. Nah itu, jadi meskipun hanya sedikit, informasi sedikit, ya sudah, ini bukti bahwa sebetulnya pengaruh Persis ya, Bu, yang berdiri di Bandung sudah masuk ke Cirebon, ke daerah-daerah lain Cirebon. Saya kira itu, Bu. Jadi perkembangan awal atau keinginan saya untuk biar sejarah Persis di Cirebon ini terdokumentasikan. Dan ternyata ini, Bu, ketika saya berbicara dengan tokoh-tokoh atau pimpinan cabang, pimpinan daerah di lain kota juga sedang menginisiasi ini, pentingnya catatan sejarah Persis di masing-masing daerah gitu ya. Ya, saya kira itu. Ya. Dari 1936. 1936, Bu, iya. 1936. Kemudian ada catatan berikutnya, ternyata Persis Cirebon itu baru diresmikan pada tahun 1973 Iya. oleh waktu itu ketua PP-nya Kiai Haji Abdurrahman. Ya, betul, Bu, iya. Jadi pada saat itu sudah dilantik resmi ya? Resmi, iya. Rentang dari 36 ke 74 ini lumayan lama. Nah, lumayan. Catatannya berarti nol, sama sekali nggak ada ya, Pak Haji? Betul, Bu. Iya. Jadi itu saya menelusuri ya, referensi sejarah, gitu, literatur yang mencatat tentang aktivitas Jamiah Persis
Nah itu tidak ditemukan Bu, tidak ditemukan. Nah kenapa demikian? Nah saya menyimpulkan Bu bahwa memang ini tentu ada sebabnya ya, ada sebab. Jadi 1936 kemudian sampai yang spesifik itu 1965 ya. Nah karena setelah 1965 pasca G30 SPKI itu 66 itu mulai ada lagi tuh Bu, gerakan-gerakan Persis di Cirebon itu mulai ada lagi. Nah jadi di rentang waktu 1936 sampai 1965 itu, nah kalau dari analisa saya lah ya Bu, analisa pribadi saya, kenapa tidak ada catatan khususnya di pergerakan Persis Cirebon. Nah itu karena terkait memang pada saat itu kondisi bangsa kita ya sedang dijajah Belanda, kemudian setelah Belanda selesai Jepang masuk ya, apalagi Jepang melarang seluruh organisasi apalagi organisasi Islam. Nah mereka mengizinkan Jepang itu organisasi yang artinya ada kepentingan yang nyambung, ada kepentingan untuk kepentingan mereka Jepang untuk semakin menguatkan posisi mereka di Indonesia gitu ya. Nah kalau Belanda kita waktu itu masih diizinkan kan, bahkan 1923 itu ya, artinya ada surat dari Kementerian Kehakiman Belanda sudah diizinkan organisasi sudah itu terbentuk ya. Nah, tapi di masa Jepang vakum dilarang. Nah artinya di masa 1936 tidak ada catatan kegiatan Persis di Cirebon, kemudian Jepang masuk 1942 ya sampai 1945 itu jelas itu dihentikan oleh Jepang kegiatan itu. Bukan berarti kegiatan orang-orang Persis itu tidak ada, sebetulnya ada, hanya itu sifatnya gerakan bawah tanah gitu ya kan, tidak tercatat. Jadi gerakan-gerakan individu, karena memang kan diawasi ketat gitu, pada saat itu oleh Jepang diawasi ketat, sehingga gerakan-gerakan Persis itu mungkin individu saja, dan memang karena situasi nasional ya, situasi negara kita pada saat itu seperti itu, jadi tidak memungkinkan juga orang-orang itu mengorganisir secara organisasi, dilarang, kemudian mengorganisir catatan-catatan itu, mengadministrasi, mendokumentasi catatan-catatan itu kan tidak mungkin ya kan, tidak mungkin. Tapi gerakan itu sih ada, tetap ada. Nah itu saya kira Bu, jadi 1936, 1942, 45 Jepang. Nah setelah itu masa revolusi ya, masa revolusi, kemudian masuk PKI ya, 1965 PKI. Nah selesai PKI 1966, nah ternyata itu Bu, di Cirebon sudah ada gerakan-gerakan kembali muncul, gerakan-gerakan Persis, pengajian-pengajian. Nah ini tokoh-tokohnya nanti barangkali bisa dari Bu Dede ya menjelaskan tokoh-tokoh 1906 itu yang sudah dikenal oleh Ustadz Muhammad, Allahu yarham, siapa saja tokoh-tokohnya. Tapi yang saya dapatkan informasi dari literatur itu bahwa 1906 itu kita Persis sudah difasilitasi pengajian-pengajiannya oleh Haji Muhammad Tholib. Nah itu orang Al-Irsyad. Nah kemudian Pak Haji Aliman ya, beliau dari PSII. Nah itu sudah difasilitasi di masjid-masjid Al-Irsyad. Dan saya pernah konfirmasi juga ke pimpinan daerah dan pimpinan wilayah Al-Irsyad Jawa Barat. Nah itu betul bahwa ya Haji Muhammad Tholib itu beliau salah satu tokoh Al-Irsyad. Ya, nah saya kira itu Bu. Jadi 1936 sampai 1966. Nah pasca itu baru ada Ustadz Muhammad ya, Ustadz Muhammad. Nah, saya kira sebelum ke yang lain ini kan dari 36 73 dilantik ya dibentuk resmi. Ada tahun 65 66 ini yang nggak bisa. Sampai hidupnya nih. Bu Dede putranya Ustadz Muhammad. Nah, kemarin kita udah eksplor juga ya Bu Dede dari Bu Haji Rusnati, dari Ustadz Idung juga mengenai gerakan Ustadz Muhammad di tahun 65-66 itu. Nah, coba eksplor Bu Dede mengenai di tahun itulah. Yang sepengetahuan Bu Dede. Jadi ya kalau
mulai ke Kali Aren tahun 65 kan saya kan berarti belum ada memori ya kalau masih bayi. Cuman saya ingat itu selama kan dari Ustadz Iding kan kata Ustadz Iding tahun 68 ya Ustadz Iding ke Kali Aren tuh. Dan Bapak berarti udah pindah ke Cirebon. Nah itu apa sih pas ke Cirebon itu pas di Gunung Sari ya di Jalan Tentara Pelajar itu ya Pak Haji Suminta ya itu selama tahun 68 ya udah di Cirebon. Persis pengajian berjalan mungkin belum dilantik gitu, diresmikan belum. Jadi yang saya tahu itu waktu di Jalan Suratno itu ya Pak Imron yang di Jalan Suratno itu, nah itu kan resmi, secara resmi dilantik dan dibaiat kan. Nah itu saya masih ingat waktu itu fotonya ada, cuman karena apa tuh di Jalan Kesonan itu suka banjir, foto itu kena banjir. Iya, Sonan kan banjir. Oh, jadi waktu Bapak tinggal di Kesonan di sebelah Masjid Asuna itu banjirnya apa rutin? Sering, dia sering banjir. Sering, dulu mah segini Bu. Oh, Masya Allah. Iya. Saya tuh pada pinggir sungai Bu ya? Iya. Iya. Saya umur berapa ya, tahun 73-an tuh ya, dari 65. 13 tahun, berarti udah lumayan ini ya? Iya. Udah lumayan paham lah gitu ya? Jadi udah tahu. Jadi saya juga masih ingat waktu bapak saya masih bolak-balik ke Kali Aren ya. Saya bilang kan di Kali Aren sempat ada ibtidaiyah apa tuh ya, ngaji-ngaji gitu, terus ada imtihan tuh. Memori saya masih ingat gitu. Ada imtihan di sana tuh di Kali Aren. Jadi dari Cirebon tuh ke Kali Aren gitu. Terus kadang-kadang juga jamaah dari Kali Aren ngaji ke Cirebon gitu. Saling ini ya, saling apa sih? Saling mengunjungi ngaji di sini. Dari Cirebon ngaji ke Kali Aren dan dari Kali Aren pada ngaji ke Cirebon gitu. Nah itu tuh ya. Foto-foto yang dulu pada saat baiat itu udah nggak ada sekarang. Ada. Saya masih ingat aja gitu. Ya dalam pikiran saya masih ingat bapak saya terus dibimbing baca itu kan baiat oleh Ustaz Abdul Rahman tuh ada fotonya. Nah itu fotonya tuh ke bawah banjir. Sayang banget ya, sayang banget. Teknologinya dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa ada fisik, kemudian di digital ya, bisa gitu. Ya sudahlah, sudah main takdir ya. Karena banjirnya itu suka tiba-tiba gitu. Kegeruju ke sampai. Lucu kadang-kadang kalau ini tuh. Jadi pemirsa gini, ternyata di Kesenian tuh zaman banjir dari dulu ya tahun 65 sampai sekarang Mas. Banjir tuh sampai sedada. Masih. Waktu Ramadan tahun kemarin kalau nggak salah ya, sampai masjid itu setengah tembok. Betul ya. Iya itu. Kebetulan Pak Haji ini juga brigade ya. Yes. Waktu itu kita sigap. Jadi langsung turun. Masjid posisi sudah setengah tembok begini banjirnya, jadi otomatis rumah-rumah sebelahnya lebih dalam lagi. Lebih dalam ya. Karena posisi masjid lebih tinggi. Sampai cerita lucunya sih saya waktu itu sampai ibu Nisa tuh lagi tidur itu saking air cepet gitu sampai diangkat langsung tuh. banjir gitu samanya saking banjir tuh cepet gitu tuh Bu. Nggak tahu tiba-tiba gitu, jadi akhirnya kan dokumen-dokumen itu kan saya foto-foto udah hilang hanyut. Ini tugasnya Pak Haji sebagai sigap nih, gimana nih Kesenian biar jangan banjir terus. Subhanallah. Ya ketika itu kita tahun 68 ya seperti dikatakan oleh Ustadz Idi itu Bapak sudah di Cirebon di Jalan Gunung Sari itu apa, Jalan Tentara Pelajar. Nah iya, kemudian setelah itu pernah tinggal di Sukasari juga. Setelah di situ tuh, setelah di setelah di Tentara Pelajar di Sukasari, tapi itu juga sama menempati rumah Haji Suminta. Sukasari gang berapa nih? Ya itu belakang PKU Muhammadiyah itu. Deket 76. Deket Pak Solihin berarti. Dekat saya dengan Pak Solihin. Saya tuh ingat waktu almarhum kayaknya kakeknya Pak Solihin deh meninggal tuh kan, itu saya masih ingat gitu. Masa-masa itu ya. Terus zaman dulu kan kalau nonton TV tuh
di rumah siapa gitu nonton badminton tuh bapak kan senang banget ya nonton apa All England apa Rudy Hartono. Iya, saya selalu dibawa-bawa. Nontonnya di mana itu, Bro? Itu di rumah siapa yang sebelahnya itu tuh rumahnya Pak Hanafi. Lucu banget itu ceritanya. Jadi begitulah perjuangan Ustaz Muhammad dari mulai datang ke Kali Aren, kemudian pindah ke Cirebon. Sempat beberapa kali pindah ke rumah, akhirnya menetap di Kesunean. Yang terjadi di Kesunean itu ya begitu, banjir. Banjir yang rutin, bukan banjir sekali-kali tapi rutin. Setahun bisa 2-3 kali barangkali gitu ya.